Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Perjuangan Rasulullah di Mekah Menanamkan Tauhid di Tengah Jahiliyah. Dakwah di Mekah adalah kisah tentang kesabaran tanpa batas, kisah tentang keteguhan hati seorang nabi utusan Allah dan keyakinan total kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, kota tempat beliau lahir, bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk meluruskan akidah umat manusia dari penyembahan berhala menuju penyembahan Allah yang Maha Esa. Apa respon dari kaum kafir Quraisy? Mereka tidak hanya menolak, tetapi mereka melakukan intimidasi, penyiksaan, dan boikot. Dari peristiwa ini kita bisa meneladani kisah Rasulullah dalam menyebarkan syiar Islam di tanah Arab, di tanah Mekah, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari yang sebelumnya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah disiksa di atas pasir panas, keluarga Yasir dibunuh, dan Rasulullah sendiri dihina. Astagfirullahaladzim. Dari perjuangan Rasulullah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa di zaman sekarang syiar agama Islam masih terus digaungkan, akan tetapi ada banyak orang-orang yang masih menganggap sepele tentang syiar keislaman ini. Banyak yang terang-terangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, banyak yang beredar di media sosial mengumbar aurat, memperlihatkan lekuk tubuh, dan lain sebagainya, yang jelas-jelas itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku beragama Islam. Mengapa Rasulullah tetap bertahan meski nyawa menjadi taruhannya? Ada jawaban yang khas dari Rasulullah untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu tentang kecintaan kepada umat dan ketaatan kepada Allah. Ada pula beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu poin yang pertama tentang keteguhan tauhid. Rasulullah menjawab tawaran dari paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang memintanya berhenti berdakwah karena tekanan Quraisy dengan kalimat seperti ini: "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, yaitu tentang dakwah, aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah menenangkannya atau aku hancur karenanya." Di sini Rasulullah menekankan pentingnya dakwah atau syiar Islam di tanah Mekah, ingin mengubah
zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, sehingga perjuangan Rasulullah ini begitu berat, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, sehingga apabila Rasulullah meletakkan matahari di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya, tetap tidak akan mempengaruhi dakwah yang disiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keteguhan tauhid ini kita juga banyak belajar. Ketika manusia menuntut ilmu, yang dicari bukan hanya tentang penerapannya, melainkan tentang apa yang bisa dilakukan setelahnya. Keberkahan daripada ilmu bisa ditunjukkan dengan sikap, atau mungkin tentang implementasi yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Ilmu memang tidak bisa membawa kita menuju kesuksesan, tapi tanpa adanya ilmu, ibarat gelas yang kosong tetaplah kosong, tidak akan terisi oleh apapun yang bisa menyegarkan kita. Oleh karena itu keteguhan tauhid ini menjadi pedoman, menjadi pembelajaran utama bagi kita sebagai umat muslim untuk meneladani kisah Rasulullah tersebut. Di poin yang kedua, ada kesabaran dalam ujian. Saat berdakwah, Rasulullah pernah dilempari oleh batu hingga Rasulullah mengalami luka. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak membalas keburukan tersebut, melainkan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan petunjuk oleh Allah dan kembali ke jalan yang benar. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika ada orang lain berbuat keburukan, jangan membalas dengan keburukan yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka? Balaslah sebuah keburukan menjadi sebuah keberhasilan. Keberhasilan untuk mengajak dalam hal kebaikan, keberhasilan dalam menuntun mereka yang salah menuju jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebagai contoh, ada anak menjahili temannya. Ketika kita melihat sebagai guru, jangan hanya menyalahkan salah satu pihak. Kita telusuri terlebih dahulu, ini sebabnya apa? Apakah karena masalah sepele atau masalah yang lain, sehingga nanti akan tercipta sebuah solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Kemudian poin yang ketiga adalah fokus pada akidah. Dakwah di Mekah difokuskan pada penguatan iman atau tauhid dan juga akhlak. Iman dan akhlak merupakan dua pondasi utama terbentuknya sebuah agama. Landasan utama terbentuknya sebuah keyakinan dari yang sebelumnya salah menuju ke jalan yang benar. Iman ini adalah keyakinan dalam hati setiap manusia atau setiap umat muslim, agar kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah Maha Penolong, dan kita sudah seharusnya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Kemudian ada akhlak. Akhlak ini adalah sikap, tauladan, perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, apakah baik dan buruknya ini bisa diterima oleh Allah, hanya Allah lah yang tahu. Kita sebagai umat muslim
harus mempunyai akhlak yang baik sehingga kita bisa mencontoh Nabi Muhammad baik tindak tanduknya maupun dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mari kita jadikan perjuangan Rasulullah di Mekah ini sebagai kebenaran yang selalu dijunjung tinggi bagi setiap umat muslim, dan kita juga harus mengetahui bahwa dakwah Islam ini memang berat perjuangannya, terutama di zaman sekarang yang serba digital. Sebetulnya era digital ini malah memudahkan tentang syiar agama, akan tetapi sebuah perkembangan juga ada plus minusnya masing-masing. Jadikan sebuah kebenaran ini sebagai sebuah hal yang nyata sehingga kita bisa kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.